nih aku tunjukin, dia nih pacar aku. Jadi tolong Mas Umar jangan sembarangan buat ngajakin aku untuk menjadikan aku sebagai istri. Apa? Aku tuh nggak sudi berjabat tangan sama kamu. Kok gitu sih? Kamu kenapa keterlaluan kayak gini Mas? Sombong banget tau nggak? Ya karena dia kan kerjaannya cuma rendahan seperti ini. Sedangkan aku di sini pengusaha. Kalau dia direktur atau dia itu seorang CEO baru bisa berjabat tangan. Tuh. Mbak, Panas gini. ya udah sabar kali. Tapi aku ngucapin makasih banyak nih sama Mbak Zizi. Karena mungkin Mbak Zizi mau nemenin aku buat ketemu sama pacar aku. Aduh Sin, pokoknya ya kamu itu harus pikir-pikir ulang deh. Karena kan dia itu pacar kamu kan cuma ojol. Ya kan? Kebiasaan deh. Iya enggak. Sekarang kamu tuh kan udah dewasa. Kamu tuh juga harus mikirin masa depan kamu. Ya oke, sekarang kamu enjoy aja karena kamu kan masih belum kepikiran kehidupan kedepannya seperti apa ya kan. Apalagi sih sekarang itu barang serba mahal. Nah kalau misalnya kamu ngandelin pacar kamu yang cuma ojol, ya gimana? Aku ngerti sih Mbak, cuman masalahnya kan aku udah terima dia apa adanya nih. Jadi aku udah nggak mikirin soal apa yang udah Mbak Zizi sampaikan sama aku. Kalaupun nanti kehidupan kedepannya juga nggak ada yang tahu, tapi aku yakin kok kalau pacarku itu bisa tanggung jawab penuh atas apa yang udah dia lakukan sama aku. Jadi percaya deh Mbak, pacarku ini beda dari mantan-mantanku yang dulu. Kalau mungkin mantanku yang dulu juga cuma omongan doang kan. Kalau kali ini meskipun dia sebagai ojol, tapi aku yakin banget kalau pacar aku ini emang tulus dan cinta sama aku. Dan mungkin kalau emang orang yang udah cinta dan sayang tulus, udah pasti dia bakal tanggung jawab dan gak ngebiarin kekasihnya bakal sengsara. Aduh, udah deh. Pokoknya gini aja. Setelah kamu ketemuan, ya, pokoknya kamu harus ikut Mbak. Mbak bakal kenalin kamu sama temen Mbak yang Tunggu. kaya raya. Maksudnya? Iya, Mbak itu punya teman. Namanya itu Umar. Dan Umar itu orangnya udah mapan, punya segalanya. Dan dia itu udah siap Sinta kalau misalnya dia itu ya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Aduh Mbak, lucu tau gak sih, aku pengen ketahuan nih, perut aku nih rasanya pengen digelitikin. Masih sih ada aja deh. Tahu malah pengen ketawa. Ya masalahnya nih, lucu aja deh Mbak. Apanya yang lucu? Coba kasih Iya, tahu Mbak. aku kan ngajakin Mbak Zizi buat ketemu sama pacar aku nih. Karena aku juga udah lama banget gak ketemu sama dia. Cuman masalahnya ini kenapa Mbak Zizi malah bilang mau ngenalin aku sama temen Mbak Zizi. Ya iyalah Sinta, selama ini mungkin Mbak masih bisa sabar ya. Tapi semakin ke depan pacar kamu itu nggak ada perubahan ya, cuma jadi tukang ojol aja. Ini berapa sih gaji tukang ojol? Iya, Udahlah sekarang gini, kita jujur-jujuran aja Mbak Zizi nggak perlu malu kok ngomong sama aku kok. Malu? Iya, masalahnya ya gini kan, aku ngerti kok Mbak Zizi malu sama aku karena nggak mau jujur. Mbak Zizi bilang yang namanya siapa tadi, Umar itu bakal dikenalin sama aku kan. Aku udah tahu kalau Mbak Zizi bakal kenalan sama dia. Udahlah, kita nggak apa-apa nih double date kayak gini. Jadi mungkin nanti aku juga bisa kenal sama orang yang udah deket sama Mbak Zizi, ya kan? Kamu sakit? Enggak dong. Ampun, ya nggak mungkin dong orang yang mau aku kenalin sama adik aku sendiri, aku Mbak. Aku Ya. suka. Ya, Aku serius loh Sin, nggak bercanda, nggak main-main. ya masalahnya Mbak Zizi tahu kan aku punya pacar Mbak. Ya udah tinggal putusin aja, gampang kan? Lagian kalau kamu itu cuma nyari laki-laki tukang ojol banyak Sin. Iya emang banyak ojol di luar sana. Masalahnya dia ini beda Mbak. Dia ini limited edition, tau gak sih? Ketawa. Ya, kamu bilang limited edition. Emangnya dia itu kayak brand-brand keluaran yang cuma ada satu di dunia? Iya maksudnya dia itu nggak ada tandingannya, nggak ada yang sama kayak dia. Meskipun banyak orang yang remehin pekerjaannya nih, tapi
Dia itu bikin hati aku bener-bener jatuh cinta sama dia, Mbak. Alah, kalau soal cinta mah gampang. Nanti kalau udah dijalanin bakal tumbuh dengan sendirinya. Yang terpenting tuh Yasin, kamu tuh sekarang nomor satu itu harus materi. Karena itu penunjang kehidupan kita ke depannya. Kalau misalnya kamu cuma mau makan cinta, udah kamu nggak bakal hidup enak ke depannya. Kamu Mbak. bakal out-outan hidup kamu ya. Mbak Zizi, namanya materi juga Sinta udah paham. Cuman masalahnya kan rezeki nggak ada yang tahu, dan rezeki itu emang udah ada yang atur. Jadi kalau mungkin sekarang banyak banget orang yang menghina tentang profesi dari pacar Sinta, siapa tahu nanti kalau udah menikah sama Sinta, Sinta bawa rezeki buat dia ya kan? Jadi kita bisa nikmatin kehidupan bahagia kita bersama. Jadi maksud kamu kalau misalnya udah nikah sama kamu, dia bakal berusaha gitu? Iya. Berusaha lebih baik, terus nanti bakal jadi mapan. Ya gak segampang itu lah Sin. Semua itu harus diusahakan mulai dari sekarang. Dan aku lihat dari kemarin-kemarinnya itu pacar kamu gak ada usaha untuk kehidupan yang lebih maju. Iya, Udah deh, mungkin. pokoknya kamu gak usah banyak ngomong. Mending kamu ikut aja aku bentar lagi buat aku kenalin sama temen aku. Aduh Mbak, kenapa harus sekarang sih? Sekarang aku ketemu sama pacar aku. Jadi kalau pacar aku tahu terus dia sedih, aku juga bakal nggak enak sama Iya dia. bagus dong. Kok bagus? Iya itu yang Mbak pengen. Biar dia itu minta putus sama kamu. Nggak boleh gitu dong. Masa ya Mbak Zizi mau ngerusak kebahagiaan adiknya sendiri? Bukan ngerusak, justru aku akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Oke. Ini demi kakak aku yang super duper bawel. Oke, nggak masalah kalau cuma mau dikenalin sama teman Mbak Zizi. Tapi ingat, kalau nanti emang aku udah ketemu sama teman Mbak Zizi ini dan aku nggak cocok sama dia, Mbak Zizi jangan pernah maksa aku lagi sama dia, oke? Oke, aku yakin kamu bakal cocok. Karena kan kamu masih belum tahu siapa Umar. Tapi tetap aja meskipun ngeliat dan sikap dia juga bikin aku mempesona, tetap aja perasaan aku nggak bakal berubah sama kekasih aku. Sok-sokan. Yaudah yuk. Ya udah, kita ke depan sana. Siapa tahu pacar aku udah di depan. Nyet. Iya. Mana sih? Zizi katanya sudah ada di sini. Tapi kok nggak kelihatan ya? Ya udahlah, aku tungguin aja. Semoga ini semua sesuai dengan ekspektasi aku. Zizi bilang adiknya itu cantik. Dia nggak terima kalau misal dijodohin sama orang yang hanya sekedar mau morotin dia. Apalagi pekerjaannya juga belum tentu jelas. Aku yakin kalau aku bisa ngasih yang terbaik. Ya sama keluarga si Zizi. Kayaknya aku sudah cocok banget. Duh, bentar deh Mbak. Bentar lagi di depan kok. Ya ayo. Mbak, Nah ini Umar yang mau aku kenalin. Sini. aduh Mbak, nggak usah gitu dulu dong. Umar, kenalin. Ya. Ayo dong kenalan. Umar, Nama aku Sinta. Aku adik dari Mbak Zizi. nama yang cantik. Iya dong, kayak orangnya, ya kan? Ya. Mbak. Ya udah kalau gitu mungkin Mas Umar mau ngobrol sama Mbak Zizi. Oh enggak. Ya Jadi- kan? Kesini mau ngenalin kamu sama Umar. Jadi gini. Aku di sini emang sengaja mau ketemu sama Mbak Sinta namanya ya. Iya. Jadi kalau sama kakak kamu, aku sudah sering ngobrol maksudnya. Jadi yang belum pernah ngobrol kan sama kamu di sini. Oke, nggak masalah kok kalau cuma ngobrol dan kenal juga. Lagi pula juga sebetulnya saya udah punya pacar. Jadi Punya kalau iya, dan hari ini saya mau ketemu sama pacar saya, Mas. Hmm, Kalau Mas gimana? Pacarnya? Itu maksudnya temennya udah lama, jadi udah sering bareng, makanya Sinta bilang pacar. Nggak usah diambil hati lah. terus? Lagian temennya itu cuma tukang ojol. Oh, ojek online. Mbak, Hmm, harusnya kamu ngomong kayak gitu dong. Ya kan bener Sin. Iya, jadi gini Mbak Sinta, kalau misal Mbak Sinta hanya sekedar temen, jangan bilang pacar dong. iya, emangnya kenapa?
Ya, maksud saya kan gini, saya itu sudah lama kenal sama kakak kamu si Zizi. Jadi alangkah baiknya kalau misal saya itu menjalin hubungan lebih, bukan hanya sekedar teman sama kamu. Jadi nanti kedepannya kita bisa jadi saudara. Tunggu deh, Betul. Bukan begitu Zizi? Betul, betul, Nah. betul, betul. lebih dari teman. Maksud kamu kita punya hubungan? Ya, kita kan mau ngejalanin hubungan. Jadi kita harus banyak interaksi, kita harus banyak ngobrol, dan kita harus sering jalan-jalan gitu. Begini ya Mas Umar, sebelum kita terlalu jauh pembahasannya, lebih baik kita selesaikan aja di sini obrolan kita. Karena mungkin kalau cuman sebatas teman aku nggak masalah sih. Karena mungkin kalau memperbanyak teman itu juga bisa mendapatkan pahala kali ya. Tapi kalau punya hubungan, Mas Umar nggak salah tiba-tiba baru kenal udah langsung minta punya hubungan. Ya, nggak salah dong, karena aku sudah terkesan pada pandangan pertama. Oh wow, terkesan pada Nah. pandangan pertama loh Mbak. Jadi, Wow. jadi alangkah lebih baiknya lagi kalau misal nanti kita bisa, ya bukan hanya sekedar teman, tapi kita bisa pacaran atau tunangan atau bisa jadi suami istri. Wow, suami istri loh Mbak. Ya iya. Iya Wow. sih, gini loh, maksud Umar itu dia kan udah jatuh cinta pandangan pertama sama kamu nih. Nah, dia itu nggak mau kalau sampai kamu itu diduluin orang lain. Makanya sekarang itu biar kalian saling mengenal. Terus kalau misalnya nanti udah ada kecocokan, kalian bisa langsung couple deh, ya kan? Mbak Cici ini apa-apaan? Begini ya Mas, mungkin itu niatan baik dari Mas Umar. Tapi masalahnya saya ini masih belum cukup usia ya. Saya belum cukup usia buat menuju ke jenjang yang serius-serius seperti itu Mas. Atau mungkin kalau Mas Umar udah lebih siap daripada saya, Mas Umar bisa cari lainnya. Atau mungkin kakak saya, Oh. ini kakak saya Enggak. udah betul-betul cukup umur. Dan kayaknya kakak saya ini juga tertarik sama Mas Umar. Karena yang diceritain Mas Umar terus. Ya, itu kan Jangan gitu dong, kamu tuh hal malu-maluin yang aja. mustahil kalau misal aku Betul. menjalin hubungan sama kakak Kok kamu. Zizi. mustahil sih? Enggak lah Ya, nih. Mas Umar dan Mbak Zizi usianya udah cukup matang untuk menjalin hubungan dan cinta. Salah, yang bener itu Umar udah matang dan kamu udah siap dibimbing. Nah, betul. Jadi kalau misal aku sama si Zizi, ini kan apa? Yang ada tuh sudah kontrak ini terus. ya kalau misal sama kamu lebih cocok. Nah, begitu. Eh, Jadi aku yakin kedepannya kehidupan kamu bakal lebih baik karena aku di sini sudah ya jadi pengusaha. Otomatis kamu nggak cuman gini-gini aja nantinya. Hidup kamu bakal berubah dan apapun yang kamu mau nanti akan aku beri. Oke. Mau mahar apa? Kayaknya nggak perlu disebutin sekarang deh Mas. Cuman sekarang yang perlu aku sampaikan itu, Mas Umar sebetulnya kerja di perusahaan mana? Oh, kalau aku nggak kerja di perusahaan. Lalu? Justru aku punya usaha sendiri. Ah, Aku nggak kerja sebenarnya, cuman anak buah aku yang bekerja. Begitu. Oh, gitu. Iya. Nah, pilihan Mbak bener-bener bagus kan? Tapi tunggu deh Mbak, bukannya kalau seseorang yang memiliki perusahaan besar itu ya mungkin bisa punya segalanya kan? Tapi kayaknya aku Oh, lihat masalah Mas Umar kendaraan. jalan kaki. Nah, jadi gini, kebetulan tadi nggak sengaja mobil aku itu sedikit bermasalah mesinnya. Jadi aku parkir di bengkel dekat-dekat sini. Jadi aku kesini kan jalan kaki. Nah, jadi nanti kita kalau sudah selesai tuh diperbaikin, bisa nanti kita jalan bareng begitu. Kamu tuh nggak usah khawatir. Dia itu nipu atau apa, enggak lah, karena Mbak itu udah tahu. Ya enggak dong. Temen Aku kamu, nggak ojol itu. aku nggak bilang dia nipu kok, tapi kayaknya aku mencium bau-bau sesuatu deh. Kayaknya bau-bau kebohongan. Oh, emang tampang saya tampang penipu atau tukang Oh bohong? enggak, saya nggak bilang Mas Umar ini adalah tampang penipu atau tukang bohong. Cuman kayaknya saya bisa menilai dan saya bisa membaca dari orang-orang yang suka berbohong seperti Mas Umar. Kamu itu jangan sembarangan kalau ngomong. Kok sembarangan sih? Iya, ya mungkin aja Mas Umar berusaha buat memamerkan segala hartanya cuman karena untuk mengenalkan Mas Umar kepada orang-orang seperti halnya aku. Ya kan? Gini aja, kalau kamu pengen tahu
harta yang aku miliki, kamu bisa aja luangkan waktu kapan saja kamu bisa datang ke rumahku. Nanti aku akan kasih tahu rumah aku, kendaraan-kendaraan aku, terus aset-aset yang aku punya. Oh, titik. Mas Umar nggak perlu memamerkan itu semua sama aku. Karena mungkin aku itu paling nggak suka sama orang-orang fake seperti Mas Umar. Jadi kalau mungkin Mas Umar pengen tahu siapa sebenarnya aku, Sinta itu suka sama orang yang kepribadiannya itu apa adanya. Oke lah, kalau emang nggak punya apa-apa, lebih baik jujur daripada harus mengeluarkan seluruh kebohongan dari mulutnya, tapi ternyata semuanya hanya omong kosong. Sin, kamu ngomong apa sih? Kamu kok Bener dong, Mbak. nuduh temen aku kayak gitu ya? Nggak mungkin lah, Sin. Iya bener lah, at least kalau emang nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak perlu berbohong. Ya itu sama aja kamu nuduh. Sedangkan di sini Umar itu udah punya segalanya. Dia tuh udah mapan. Kok Mbak itu kayak udah tahu semuanya, tau nggak? ini kok kayak yang bertolak belakang ya? Kayaknya Mbak Zizi ini baik, sedangkan adiknya kok kayak gini ya? Kamu jangan macam-macam kalau ngomong dong. Emang aku kayak gini gimana maksud kamu, Mas? Ya, kamu itu sudah beranggapan bahwa aku ini orang yang nggak bener. Ya, dari cara kamu bicara, terus apa yang kamu katakan barusan, itu sedikit menyakitin perasaan saya. Wow. Masalah. Jadi, gini aja. Kita terus terang aja, kalau perempuan di zaman sekarang itu apa-apa butuh uang. Kamu nggak usah pengen punya pasangan yang apa adanya lah, yang serba sederhana lah, nggak usah seperti itu. Karena ya di zaman sekarang itu emang ada orang habis selesai makan hanya bayar pakai cinta atau dengan kasih sayang. Nggak kan, semua butuh uang kan? Ya emang bener sih, wanita itu emang nggak munafik. Wanita itu emang butuh uang. Iya, emang Tapi harusnya masalahnya seperti itu. wanita itu emang butuh uang tapi nggak butuh kebohongan, Mas. Udahlah sekarang gini ya. Bohong apa emangnya? Oke, nggak masalah kok kalau Mas Umar nggak ngerasa ngebohongin orang-orang di luar sana. Tapi yang terpenting, Sinta ini cuma mau ngasih tahu sama Mas Umar. Kalau Mas Umar ingin mendapatkan wanita dan pasangan yang mungkin akan setia dengan Mas Umar harus memulainya dengan kejujuran dulu di awal. Kalau Mas Umar udah jujur, Sinta yakin kok Mas Umar pasti akan mendapatkan gadis manapun yang Mas Umar inginkan. Kok Udah lah, kamu kayak yang jual mahal seperti itu ya? Hah? Kamu belum tahu siapa aku? Aduh. Hah? Mas, aku ini nggak jual mahal. Tapi masalahnya aku ini cuma ngasih tahu Mas Umar agar Mas Umar lebih mudah mencari pasangan di luar sana, nggak perlu nyuruh orang lain. Kamu itu terlalu banyak omong. Kok banyak omong sih? Udahlah, kalau emang aku terlalu banyak omong, ya udah kalau gitu lebih baik kamu ngomong sama kakak aku. Aku mau pergi dulu, jadi stop buat gangguin aku karena aku udah punya pacar. Bye. Pacar kamu itu cuma seorang ojek. Bye. Belum tentu dia mencukupi kamu. Wah, Umar aku kebangetan. minta maaf ya. Adik aku itu ya biasalah, anak yang masih muda, pikirannya masih labil ya kan, ngomongnya suka nggak dijaga. Ya udah, gimana kalau sekarang gini aja. Aku yakin adik aku itu pergi nemuin temennya yang dia anggap pacar, yang ojol itu di depan. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja tuh? Ya harus itu, karena aku nggak mau sampai direndahin seperti ini. Apalagi ini tempat-tempat umum. Gimana sih? Kamu harusnya jadi kakak ngasih yang terbaik dong sama adiknya, bukan malah dia sok jual mahal kayak gitulah. Iya, tadi aku tuh udah ngasih tahu sama dia, ya mungkin dia tuh otaknya udah kena cuci sama si tukang ojek itu. Nggak bisa dibiarin. Ya udah. Ya udah kita samperin aja. Ayo, Aku ingin tahu sih. Aku nggak bisa nih ajakin pacar aku buat jalan jauh-jauh karena kan aku cuma bawa helm satu. Aku pergi ke daerah sini aja ntar. Aku bawa dia ke tempat makan aja ntar. Loh, aku bangga banget sama pacar aku. Ya walaupun cuma jadi ojol begini, dia mau nerima aku apa adanya. Wah, ini pertanda apa ya? Oh, ada lebah mau nyengat aku. Semoga aja ntar gak ada keributan lagi. Loh, lagian pacar aku cantik banget. Banyak yang suka sama dia, naksir sama dia, pengen dapetin dia. Dan pasti dia dikata-katain karena cuma pacaran sama ojol. Apalagi kakaknya tuh, makanya gak suka banget sama aku. Ini dia. Tampilannya cantik banget. Aku suka banget sama dia.
dia. Em, Ah, kamu apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Kamu kok kayak yang kesel banget? Kenapa gak suka ya ketemu sama aku? Aku bukan nggak suka ketemu sama kamu. Sebetulnya aku hari ini itu adalah hari kebahagiaan aku. Karena aku bakal ketemu sama kamu. Cuman masalahnya aku habis ketemu sama seseorang cowok. Kamu mau ninggalin aku? Enggak kok, aku bukan mau ninggalin kamu. Cuman masalahnya nih, tadi aku datang ke sini untuk menemui kamu itu bareng kakak aku, Mbak Zizi. Cuman kamu kan tahu Mas, kalau Mbak Zizi itu bener-bener benci sama kamu. Iya, karena Iya. aku cuma jadi ojol ya. Iya, Aku gak apa-apa cuman- kok dibenci sama kakak kamu. Yang penting kedua orang tua kamu tuh seneng sama aku. Dan terutama kamu sendiri seneng sama aku. Aku udah terbiasa kok. Kamu bilang banyak orang yang selalu ngedeketin kamu, naksir sama kamu. Ya pantas. Kan kamu orangnya cantik banget. Sini deh, duduk. Duduk dulu. Gak apa-apa nih, duduk di sini. Ya nggak apa-apa dong. Udah, kamu duduk aja. Terus kamu, ya, kamu jangan duduk di bawah Udahlah, dong. nggak apa, aku duduk di sini aja. Jadi, aku cuma bisa minta tolong sama kamu. Kita bagi dua ya. Udahlah, nggak apa-apa, begini aja. Aku cuma minta tolong sama kamu. Jadi, kamu kan tahu kondisi aku cuma seperti ini. Cuman jadi seorang ojek atau ojol. Penghasilanku pas-pasan dan aku juga nggak bisa memberikan uang yang banyak sama kamu. Aku cuma mengandalkan ketulusan aku sama kamu dan aku cuma bisa berjuang buat membahagiakan kamu. Tapi seandainya kamu ngerasa aku tidak bisa membahagiakan kamu, kamu boleh bilang sama aku, sayang. Kamu itu selalu ngebahagiain aku, tahu nggak sih Mas? Aku mana pernah ngeluh sama kamu kan? Cuman masalahnya tekanan dari kakak aku sendiri yang buat aku bikin kesel. Karena aku paling nggak seneng orang yang berusaha buat merendahkan kamu ataupun pekerjaan kamu, Mas. Ini juga sebetulnya aku mau cerita sama kamu, tapi aku takut kamu malah sakit hati dengernya. Oh enggak kok, aku udah seneng banget kamu terbuka sama aku. Jadi apapun kondisinya dan bagaimanapun rintangannya, aku bakalan tetap kok buat support kamu biar tetap sabar. Kamu gak usah mikirin masalah perasaan aku. Kalau aku mah udah terbiasa ya diperlakukan seperti ini. Dan aku juga pertama kali mendapatkan pacar cantik, baik, dan juga setia sama aku. Padahal kan kalaupun kamu mau selingkuh itu pun wajar. Ataupun kamu mau meninggalkan aku itu wajar kalau menurut aku. Karena ya posisi aku kan cuma jadi ojol. Dan kamu wanita cantik, banyak juga yang suka sama kamu. Tapi itu semua terserah kamu sih. Ya aku berharap kamu bahagia bareng sama aku. Mas, aku mohon deh sama kamu jangan pernah merendahkan diri kamu sendiri. Aku kan udah bilang sama kamu, aku cinta sama kamu dan aku akan terima kamu apa adanya. Karena aku tahu kamu itu orangnya tanggung jawab. Aku juga tahu kalau kamu itu sayang banget sama aku. Mungkin tadi sebetulnya aku habis ketemu sama laki-laki. Karena laki-laki itu adalah teman dari kakak aku, Mbak Zizi. Dia berusaha buat ngedeketin aku. Dan dia bilang sama aku kalau dia bakal menjadikan aku sebagai istrinya. Hah? Menjadikan kamu sebagai istrinya? Iya, Emang kerja apa dia? dia bilang dia itu pemilik perusahaan ternama. Justru itu Mbak Zizi berusaha keras buat nyuruh aku untuk punya hubungan sama laki-laki itu. Dan mungkin Mbak Zizi bakal nyuruh aku untuk putus sama kamu. Tapi aku malah Kakak kamu mah materi banget. Emang udah dari pertama kita pacaran aku disambut gak baik sama dia. Memang begitu. Ya makanya kakak kamu sampai sekarang belum nikah-nikah. Karena dia selalu mencari orang yang sempurna, baik dari fisik ataupun dari segi yang lain. Padahal kan kita manusianya gak ada yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan. Jadi kamu gak boleh contoh yang buruk-buruk dari kakak kamu. Yang baik aja dicontoh, yang buruk kamu tinggalkan aja, sayang.
Iya lah mas, lagi pula juga tadi aku kan udah pergi tuh dari mereka berdua. Kayaknya mereka berdua bakal susulin aku deh. Atau gimana kalau kita pergi sekarang? Karena aku nggak Udah. tega harus ngedengerin Nggak apa-apa omongan kok. mereka sama kamu. Aku juga pengen tahu laki-laki yang sombong itu siapa sih? Kok bisa-bisanya dia ngajakin kamu nikah? Padahal ini pertama kali ketemu. Tapi Udah kamu, kelihatan banget kalau dia cuma mandang fisik aja. Kayaknya itu laki-laki gak benar deh. tapi kamu percaya kan sama aku kalau aku nggak pernah ada perasaan sama laki-laki lain. Aku percaya kok sama kamu. Selama kita pacaran, aku tahu sendiri memang banyak laki-laki yang ngedeketin kamu. Cuman kamu gak pernah ngerespon. Jadi itu yang bikin aku seneng dan bikin aku percaya sama kamu. Ya karena kan aku mikirin soal kamu. Boleh duduk di sini nggak? Boleh dong. Ternyata capek banget. Aduh, Awas dong. Memang tempatnya sempit, tapi hatiku sangat luas buat kamu. ih, kamu jangan gitu dong. Aku nih lagi sedih banget. Karena aku takut banget kehilangan kamu, Mas. Coba aja seandainya keluarga aku dan semua orang-orang serta kakak aku juga bisa menerima keadaan dan kondisi hubungan kita. Begini Pasti aja aku deh. bakal bahagia banget. Aku gak pengen ngeliat kamu bersedih terus, gak pengen ngeliat kamu menderita. Hari ini, aku bakalan bikin kakak kamu itu setuju sama aku. Maksudnya, Ya, kita lihat aja nanti. Mas kamu kan tahu kakakku kayak gimana, Mas. Kamu percaya nggak sama aku? Kalau aku bisa bikin kakak kamu tunduk sama aku. Ya aku percaya apapun tentang kamu, cuman kalau soal kakakku kayaknya itu bener-bener nihil deh Mas, karena kakakku itu keras kepala. Kakak kamu keras kepala. Dia bakal Kira-kira kalau dia ngelihat aku bawa mobil atau aku bawa supir, kira-kira dia bakalan tetap keras kepala nggak ya? aduh sayang, udahlah kamu nggak perlu ngelakuin apapun buat mencairkan hati dari kakak aku. Yang penting sekarang aku cinta mati sama kamu. Jadi kamu nggak perlu mikirin soal apapun. Kalau mungkin kakakku nanti bakal tetap meremehkan kamu tinggal tutup telinga, kamu nggak perlu dengerin kakak aku. Kayak biasanya, oke? Yang penting kamu tetap cinta sama aku, kamu sayang sama aku, dan nanti kita bakal nikah. Ya tapi kan nggak selamanya kita bakalan begitu terus sayang. Nggak selamanya juga aku bisa tahan buat dengerin omongan kakak kamu yang kurang ajar. Apalagi sekarang dia udah berani bawa laki-laki lain dan nyuruh kamu buat menikah. Ini udah keterlaluan kalau menurut aku. Dia aja belum menikah, dia aja masih belum punya pacar. Ngapain dia nyuruh kamu buat menikah? Ya lucu banget kalau menurut aku. Udah gimana ya, udah diri sendiri masih belum keurus tapi udah maksain adiknya buat bareng sama orang lain. Kenapa gak dia aja ya bareng sama laki-laki itu? Ya, aku udah ngomong kok Mas kayak gitu, cuman kayaknya si laki-lakinya nggak mau sama kakak aku. Tahu gara-gara karena lebih cantik kamu? Nggak ngerti, cuman dia bilang katanya kalau aku mungkin lebih muda, dia bisa mendidik aku katanya. Hah? Emang kakak kamu tua ya? Yang Mbak enggak, Zizi itu tua ya? mereka kan seumuran Mas. Jadi si Mas Umar ini bilang sama aku kalau dia bakal mendidik aku. Oh namanya Umar. Iya, namanya Umar. Tahu nggak? Orangnya juga jengkel banget, ngeselin. Jadi aku juga kesel banget sama dia. Karena mungkin dia kayaknya ada pemaksaan deh dari tadi. Kamu gak usah khawatir sayang. Tapi Mas, kalau kamu dibandingin sama laki-laki tadi itu beda jauh, tau nggak sih? Masa sih? Iya, Ini deh. ini dia. Kamu tuh masih aja ya nemuin tukang ojol nggak berguna ini. Udahlah, mumpung kalian berdua di sini dan kamu bawa dia, Mbak. Nih aku tunjukin, dia nih pacar aku. Jadi tolong Mas Umar jangan sembarangan buat ngajakin aku untuk menjadikan aku sebagai istri. Apa? Aku tuh nggak sudi berjabat tangan sama kamu. Kok gitu sih? Kamu kenapa keterlaluan kayak gini, Mas? Sombong banget, tau nggak? Ya karena dia kan kerjaannya cuma rendahan seperti ini. Sedangkan aku di sini pengusaha. Iya. Kalau dia direktur atau dia itu seorang CEO baru bisa berjabat tangan. Tuh. Ih, ngeselin banget, tau Kita nggak sih, itu Mbak? berbeda kelas ya. Jadi ini idaman yang kamu cari. Iya, dia jauh lebih baik daripada kamu. Kalau ini lebih dari sederhana. Saya ini memang pacar cinta. Jadi
rasanya harga diri sebagai laki-laki ketika sudah ditolak dan juga sudah gak mau tapi masih ngejar. Saya sebagai laki-laki juga ikut malu. Malu? Punya harga diri kan? Sini dengar tukang ojek. Maksud kamu malu apa? Yang harusnya malu di sini itu kamu. Kamu itu tidak akan bisa memberikan kehidupan yang layak buat adik aku. Dari dulu sampai sekarang kehidupan kamu ya gini-gini aja. Cuma jadi tukang ojek. Terus apa yang mau bisa dibanggain? Aku sebagai kakaknya Sinta ya, jujur aja aku tuh udah dari pertama udah bener-bener gak setuju Sinta itu ngejalin hubungan sama kamu. Lagian kamu tuh harus sadar diri. Cuma jadi tukang ojek aja sosokan ngatain temen aku yang udah mapan kayak gini. Ya lagian juga teman Mbak Zizi udah sombong banget nih sama pacar aku. Sinta, wajar dong orang yang udah punya kuasa, punya segalanya itu sombong. Nah kalau orang kayak gini apa yang mau disombongin? Nah, betul itu. Saya minta maaf sebelumnya kalau karir saya masih belum sebagus Mas ini. Cuman Mbak, perlu Mbak tahu, saya bakalan jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Tuh kan? Saya bakalan menikahi Sinta dan saya bakalan jadikan dia istri, dan setelah dia menjadi istri saya bakalan bahagiakan dia. Udah lah, Atau jangan-jangan yang bisa merubah Mbak ini bisa setuju sama saya atau gak maksain Sinta lagi buat menikah sama orang lain hanya dengan saya memiliki harta. Oh ya jelas dong kalau soal itu. Kalau misalnya sekarang aja kamu jadi tukang ojek ya terus kamu ngata-ngatain malu sama Umar, ya harusnya kamu yang malu. Kalau memang bisa kamu ngejar Umar, baru deh aku akan setuju kamu nikahin Sinta. Mbak ini Tapi apa-apaan sih? Lagi pula juga yang menjalin hubungan kan Sinta, bukan Mbak Zizi. Aduh, Ya Sinta. nggak bisa gitu dong, Sin. Kamu itu nggak usah munafik jadi wanita. Sekarang apa-apa itu butuh uang. Lagian kalau cuman dia bilang akan tanggung jawab, saya juga bisa tanggung jawab. Tuh, Masalahnya di sini uang itu lebih penting daripada ya orang ini. Begitu Tapi loh. dia kan udah lama kenal sama saya Mas. Mau lama mau sebentar ya, yang jelas kalau kamu sudah tidak direstuin sama kakaknya harusnya kamu mundur. Tapi kedua orang tuanya mau kok sama aku. Gini ya, kalau soal orang tua itu nanti bisa aku omongin, tau nggak? Mbak udah. Jadi tugas kamu di sini itu kamu ya mau ngelepasin Sinta atau kamu mau ngejar Mbak udah. ya buat biar bisa bahagia Sinta. Mbak, pilihanku ini nggak akan salah. Aku yakin kok ke depannya pasti pilihan Mbak Zizi yang akan coba salah. deh, aku mau tanya sama kamu. Kamu mau milih aku atau pilih laki-laki yang di belakang aku ini? Ya udah jelas aku pilih kamu lah Mas. Nah. Lagi pula yang kita kan udah pacaran lama. Oke. Kalau sampai aku pilih dia, yang ada aku pasti nggak bakalan cinta. Aduh Sin, kamu tuh bener-bener otaknya udah dicuci ya sama laki-laki Mbak. tukang ojol ini. Mbak lagi pula kalau aku punya hubungan nih sama yang namanya Mas Umar, belum tentu dia memperlakukan aku sebaik Mas Bagas memperlakukan Aku bisa lebih dari dia bisa. Kamu budek ya? Aku dari tadi udah sabar sama kamu. Aku bukan karena takut sama kamu. Aku memang cuman ojol. Tapi aku masih punya harga diri. Dan siapapun yang berani gangguin pacar aku, udah apalagi maksa-maksa masalah perasaan, bakalan aku habisin, tahu nggak? Kamu itu punya apa emangnya? Hah? Gaji kamu tiap bulan mau diandelin? Hah? Kalau cuman tukang ojek ya, nggak usah berlagak sampai segitunya, apalagi kayak pahlawan kesiangan. Mending kamu cari orderan buat makan nanti. Kamu harus menikah Kalau sama Gung? aku dan Iya, tinggalin laki-laki ini. Aku nggak mau nikah sama Mas Umar. Udah Gung, sekarang kamu langsung ke sini aja Gung. Apa aja yang Bawa mobilnya Gung. Aku nggak mau sama uang, rumah. Aku maksa banget Mbak teman kamu. Udah sih kamu tinggalin Kamu aja. masih punya malu apa enggak? Kalau misalkan kamu udah gak punya malu, Dia kan masih bukan istri kamu. Jadi aku berhak kalau cuman sekedar pacar ya. Sebentar lagi kita bakalan menikah. Aduh, Kenapa? Kapan? Iya tunggu dia aja. itu masih mau ngumpulin modal buat menikah. betul, Begitulah Sin. Sinta. Kalau kamu mau nikah sekarang, aku bisa. punya harga diri enggak? Aku sudah punya harga diri. Dia udah gak mau sama kamu. Yang mau sama kamu ini mbaknya. Cinta itu harus diperjuangkan. Nah ya makanya kamu perjuangkan mbaknya aja. Aku nggak Kenapa? bisa karena dia temen aku. Tukang ojol kamu tuh nggak usah ya. Sosokan ngenakin aku sama dia. Ya gak apa-apa. Kalau perlu aku bantuin jodohin kalian. Hah? Tuh kan bener kan apa? Belum Nggak, juga nggak, belum juga jadi ipar, kamu sudah kurang ajar sama kakaknya. Aku gak peduli mau kurang ajar mau terserah kamu lah. Karena keadaan sudah begini, gini deh. Gimana Sian? Kalau misalkan mereka berdua kita jodohin, oke? Ya udah. Nanti cincin Cocok kawinnya aku yang beliin. Karena aku tahu. Kamu punya apa emangnya? Hah? Enggak, aku tahu kamu gak punya uang.
Udahlah, kan aku Oke. juga bener bilang apa. Mas Umar sama Mbak Zizi kalau digabungin bisa jadi cinta. Nah, bener banget Iya tuh. Sayangnya aku nggak ada perasaan sama sekali sama kakak kamu. Ya, aku tahu. Kenapa kamu gak punya perasaan? Ya karena kita berteman sudah lama. Ya Bukan sudah otomatis aku juga nggak punya perasaan sama kamu karena aku udah punya pacar nih yang Nggak, super duper Karena kece. dia udah bosen, udah bareng sama dia terus. Makanya kalau kamu udah nanti, apalagi kalau dia udah bareng sama kamu, seminggu aja dia udah bosen. Iya bener-bener. Kamu tuh ya, kamu tuh cuma tukang ojol biasa, nggak usah ngata-ngatain orang deh. So-soan lagi. Emangnya kamu tuh bilang mau nikahin Sinta, kamu punya uang berapa banyak? Saya Kerjaan cuma jadi tukang ojol, gaji cuma berapa? Emang gaji kamu berapa? 10 juta, 15 juta? Aku bakalan inget-inget nih, kamu saudaranya Sinta yang gak pantas buat aku bahagiakan. Lagian juga ngapain sih Mbak? Yang dibahas selalu uang sama uang. Kenapa? Gaji kamu pas-pasan, kamu yakin bisa nafkahin si Sinta? Yang ada nanti malah ngontrak atau ngekos lagi. Hah? Emang kenapa Kalau kalau aku sudah ngontrak? bisa beli rumah sendiri, Sinta. Aku nggak peduli Mas. Kamu percuma ngomongin semua dan segala harta yang kamu miliki. Aku nggak cinta sama kamu. Cantik kamu itu gak pantas sengsara. Kamu harusnya hidup bahagia sama aku. Aku nggak akan hidup sengsara sama Mas Bagas. Dah, diam. Udah, kamu sini aja. Mas ini mau kamu ngapain? Udah, diam aja. Gung. Sekarang kamu bawa motor aku itu, Gung. Oh ya, masalah perusahaan kita udah beres belum? Kalau masalah itu udah saya handle semuanya bos, udah beres semuanya bos. Oke. Sebentar, Bos. Mas siapa kok bisa kenal ke tukang ojek ini? Jadi saya anak buahnya Bos Bagas, jadi saya sebagai kepercayaan Bos Bagas. Anak gua. Anak buah? Oh, dia ini pengusaha? Atau Sekarang nggak usah sok-sok kaget deh. Udah gak ngaruh, tahu nggak? Aku cuma mau ngasih tahu sama kamu. Kalaupun aku jadi tukang ojek, Sita masih menerima aku apa adanya. Beda sama kamu. Kamu sekarang tampilan doang rapi. Sepatu aja KW, sama kayak muka kamu tuh. KW, tahu nggak, pasaran. Mas, tapi kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Ya udah deh, ntar aku jelasin. Gung, motor aku bawa, kita ketemu di kantor. Apalagi, oke? Ini jaketnya mau aku kembalikan ke teman kamu. Siap bos, yaudah kalau gitu saya Jadi- tunggu di kantor ya bos. Oke, makasih ya Gung. Sama-sama bos. Tunggu. Jadi kak, kamu cuma pinjem. Iya. Jadi pengusaha gitu. Sin. Mau aku pengusaha ataupun enggak, sebenarnya itu bukan urusan kalian berdua. Iya, tapi kan. Kan yang mau menikah sama aku nih, Sinta bukan kamu. Iya. Apa urusan sama kamu? Ya aku sebagai kakaknya Sinta kan juga pasti ikut seneng dong kalau misalnya Sinta punya pacar bos. katanya mau ini sama aku, hah? Ih, udah. Lebih baik nih kamu pergi dari sini karena kamu udah nggak direstuin sama kakak aku. Kasihan banget ya. Udah ditolak sama orang yang disukain, sekarang malah nggak dikendaki kehadirannya sama keluarganya. Duh, Ternyata kamu emang pandang materi jadi orang. Misal aku kenal sama kamu. Iya emang betul gitu. hei mau kemana? Kasihan banget ya. Udah ngelihat dia bersikap begitu, udah ditolak Ya, semuanya. pasti dia minder lah Mas sama kamu. Lagipula juga aku juga kaget banget. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini sama aku Mas? Aku merahasiakan ini karena ini mau aku bikin kejutan sama kamu. Ini bukan kejutan Mas. Ini kejutan banget buat aku. Wah, kamu sampai begitu. Ya iyalah, aku nggak tahu. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol berdua, yang ketiganya itu Oke gini, karena kan sekarang aku udah tahu kamu itu pengusaha dan aku juga pasti bakal ngerestuin kamu sama adik aku ya. Ya udah sih kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya udah kalau gitu hati-hati. Iya. ada orang ngomong barusan ya. Itu kakak aku ngomong. Kamu tadi tutup telinga kan? Aku tahu kok perasaan kamu gimana saat ini Mas. Jadi mungkin aku bener-bener minta maaf sama kamu atas sikap selama ini dari kakak aku. Sekarang aku mau tanya deh sama kamu. Walaupun aku jadi ojol, coba mulai dari awal semua omongan yang aku omongin sama kamu, udah aku janjikan sama kamu, apa yang belum aku tepati sama kamu? Cuman menikah aja. Cuman kalau yang lain aku barusan juga bilang, aku bakalan bikin kakak kamu setuju sama aku. Dan buktinya sekarang udah setuju. Aku bakalan lindungin kamu dan aku bakalan bikin kamu bahagia.
Tapi kan ukur dari kebahagiaan itu kamu yang bisa menentukan. Aku juga gak bisa menentukan. Nanti aku bilang senang, kamu malah sengsara bareng sama aku. Kebahagiaan dalam hidup aku itu bersama kamu, Mas. Jadi meskipun kayak gimana keadaannya, yang penting kamu sehat, kamu bisa sama aku terus, itu adalah suatu kebahagiaan yang gak pernah aku bayangkan sama hidup. Ya semoga aja itu benar yang kamu omongin. Jangan cuman sekarang kamu ngomong begitu, nanti malah ujung-ujungnya kamu bareng sama orang lain lagi. Mas, kamu itu kok masih punya pikiran kayak gitu sih? Padahal kan aku hidup sama kamu juga aku nggak tahu kalau ternyata kamu itu penuh dengan kekayaan. Kalau memang kamu saat ini udah ngasih tahu sama aku, kamu hidup dengan penuh kekayaan dan level kamu udah bukan aku lagi, aku nggak apa-apa kok. Kalau kamu udah punya kekasih lain yang mungkin lebih setara dengan kamu. Kamu jangan bilang kamu ini bukan level aku dong. Kamu kok begitu sih? Seperti awal waktu kita pacaran, apapun keadaan kamu dan apapun keadaan aku, kita harus saling sama-sama menerima. Aku jadi ojol, kamu menerima. Sekarang aku jadi orang kaya, masa kamu mau dibuang sih? Kan gak mungkin sayang. Jadi aku bakalan tepatin janji. Jangan pernah kita ada kata-kata pisah. Kita harus bareng sampai maut yang memisahkan kita. Jadi aku minta tolong sama kamu, ya kita harus hidup bahagia bareng-bareng. Aku udah gak perlu jadi ojol lagi sayang, karena bentar lagi aku harus ke kantor, kamu harus ikut. Aku bakalan ngenalin ke semua karyawan aku kalau aku bakalan menikah bulan depan bareng sama kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir ada orang yang bakalan ngejahatin kamu atau ngejodohin kamu lagi. Kamu serius mau nikahin aku, Mas? Serius lah, apa yang sekarang masih aku tunggu lagi? Kalau kamu udah begini sama aku. Tapi kamu ngerasain nggak, Mas? Kayak ada gempa deh. Ngerasain nggak? Enggak kok, kenapa? Oh, berarti itu getaran hati aku buat kamu. Oh, bisa aja. Iya. Lama-lama aku kasih kamu julukan Sinta si Raja Gombal. Ya kan, aku sekarang lagi Udah, berhubungan aja. sayang. Kita langsung pergi aja. Aku soalnya ditunggu orang. Aku naik mobil. Naik mobil lah. Ayo. Ya udah yuk.